Selamat datang, selamat kembali di podcast HSI Consulting. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai topik yang sedang hangat, yaitu mengenai pengisian SPT dan beberapa Q&A yang sudah masuk dalam kolom komentar kita. Nah, kesempatan kali ini kita akan saling bertanya jawab dengan saya Andrian dan juga Pak Marwan Hertanto. Langsung aja nih Pak, ini ada pertanyaan mengenai pembelian tanah dan bangunan nih Pak. Dibelinya harganya murah, kemudian sekarang NJOP sudah naik, dan ternyata harga pasarnya juga sudah naik. Nah, sebaiknya yang dilaporkan di SPT itu, apakah harga waktu beli pertama kali, NJOP, atau harga pasar, Pak? Karena ada kekhawatiran bahwa dari kantor pajak akan menanyakan kalau NJOP terlalu jauh dengan nilai harta dilaporkan di SPT. Dia tadi pertanyaan sama dengan pertanyaan sebelumnya, balik nomor 2 ya, sama aja. Prinsipnya waktu itu belinya berapa, kalau ada akta jual belinya di situ coba dilihat berapa, itu ini kita masukkan aja di dalam SPT. Ya mana juga yang mana kalau memang harga NJP-nya lebih rendah dari harga sebenarnya, yang mau masukkan harga sebenarnya silakan. Tapi kalau bertahun-tahun kemudian unsur PBB-nya naik, karena harga NJOP menurut SPT PBB-nya naik, itu nggak ada masalah, itu tidak dengan sendirinya menyatakan harus menjatuhkan nilai sesuai dengan NJOP. Tidak ada hubungan itu. Jadi NJOP itu untuk kepentingan menghitung PBB. Tapi kalau untuk menghitung income tax tidak perlu, karena income tax itu terjadi kalau Anda jual lagi. Kalau Anda masih memiliki dan memegangnya bertahun-tahun, nilainya kalau memilikinya sudah 20 tahun, harga 20 tahun lalu sama aja, nggak apa-apa. Jadi nggak perlu dirubah-rubah ya teman-teman semua, sesuai dengan harga waktu beli. Jadi nggak usah pusing lagi nih NJOP atau harga beli atau harga pasaran. Jadi sudah dikonfirm dengan Pak Marwan menggunakan harga waktu beli. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya mengenai wajib pajak pribadi bisa dapat bukti potong PPh 23 nggak Pak? Dan bisa nggak dikreditin dalam SPT tahunan pribadi? Bisa dong, kan kalau di jasa orang pribadi yang melakukan jasa tertentu yang memang merupakan subjek PPh 23. Ya, misalnya Anda punya armada mobil ya. Mobil. Anda sewa-sewakan, itu objeknya bukan PPh 21, itu dipotong oleh si orang yang menyewa PPh 23 ya. Jika Anda menyewakan ke perusahaan ya, perusahaan motong 2%. Nah, itu merupakan objek yang harus Anda perhitungkan, dan penghasilannya dianggap berapa penghasilan sewanya. Ya, kemudian Anda mencoba membuat kalkulasi, menghitung berdasarkan dari berapa sih biaya-biaya yang terkena ya. Mungkin biaya penyusutan dari mobil itu bisa dibiayakan. Nah, nanti berapa untuk pajaknya, kemudian pajak terutang, lalu pajak yang sudah dipotong yaitu PPh 23 tadi merupakan pengurang, yaitu kredit pajak ya istilahnya, kredit pajak dari jumlah yang sudah terutang menurut perhitungan di SPT final. Nah, kredit pajak yang boleh digunakan dalam SPT tahunan apa itu Pak? Selain 21, 23, mungkin ada semua ya. Kalau ada 22, mana tahu mau sudah impor barang. Ada yang mengimpor barang, membawa dari luar negeri barangnya, lalu di bea cukai di bandara, ya udah melaporkan diri, kemudian kan mendapatkan bukti pemotongan atau pelunasan PPN plus PPh 22. Nah, porsi PPh 22 itu merupakan kredit pajak juga. Ya, tapi kalau udah dipotong pasal ayat 2 nggak bisa ya Pak? Oh ya, pasal ayat 2 itu lain ya. Pasal 2 itu terkait dengan pemotongan yang PPh pajak yang final ya. Misalnya Anda seorang kontraktor pribadi ya. Ya. Lalu memiliki jasa borongan, memborong pekerjaan membangun rumah. Anda dipotong oleh pemilik 4 ayat 2 jasa konstruksi, yaitu adalah final ya. Jadi Anda tidak perlu hitung ulang sebagai pribadi Anda, tapi penghasilan itu nanti masuk ke seksi khusus di laporan keuangan di SPT tahunan lampiran final ya, tentang PPh yang final dari jasa konstruksi ya. Jadi 4 ayat 2 itu memang sudah final ya, tidak perlu ditambah-tambahkan. Tetapi tetap dilaporkan di SPT. Tetap dilaporkan ya Pak? Iya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya Pak mengenai jika kita mendapat harta hibah atau waris. Nah, hibah waris ini kan
dua elemen yang berbeda. Nah, bagaimana nih Pak pelaporannya di dalam SPT pribadi kita, Pak? Hibah atau waris itu kan beda ya. Hibah itu adalah istilah bagi pemberian dari orang tua. Kebanyakan orang tua ya, ini kita bicara kalau konteksnya hibah dari keluarga, anggota keluarga yang memiliki garis keturunan 1 derajat ya, itu menurut undang-undang, itu boleh merupakan bukan oleh pajak. Jadi 1 garis keturunan artinya dari ayah atau ibu kepada anak, atau bisa juga dari anak kepada orang tuanya. Itu hibah seperti itu tidak kena pajak, cukup dilaporkan, tapi tetap dilaporkan dalam SPT ya. Yang dilaporkan apa ini Pak? Hartanya atau Objeknya. jumlah objeknya yang Dua-duanya. Dua-duanya berarti ya. Jadi hibahnya sebagai penghasilan tidak kena pajak. Nilai hibahnya ya. Nah, kalau pajaknya hibah itu berupa uang tunai terus dihabiskan ya itu tentu nanti di akhir tahun tentu nggak ada lagi hartanya. Lagi, betul. Tapi kalau masih misalnya dihibahkan rumahnya masih belum dijual, masih ada, ditinggalkan, ditinggali, ya itu juga ya dicantum di situ sebagai harta. Kemudian nilai hibahnya dimasukkan ke dalam sebagai pendapatan yang bukan objek pajak. Terus kemudian hartanya juga dilaporkan ya, gitu, di bagian section tentang harta. Jadi nggak boleh ya lapor hartanya aja, tapi pendapatannya nggak usah. Ya kalau lapor hartanya aja nanti ditanya dari mana hartanya ya. Nah kemudian kalau waris gimana tuh Pak? Ya beda dengan waris. Waris itu adalah pemberian yang sifatnya karena penetapan dari berdasarkan wasiat ya. Jadi ya orang tua yang meninggalkan wasiat. Kalau tidak meninggalkan wasiat, jadi undang-undang menurut hukum perdata akan menyatakan anak atau istri atau pasangan hidup mendapatkan wasiat ya berdasarkan dari tentang undang-undang itu diberikan ya. Jadi wasiat sebenarnya sama aja harus dari 1 garis lurus berdasarkan hubungan darah. Jadi pola perlakuannya sama ya Pak, sama-sama berapa yang diwariskan tetap harus dilaporkan sebagai bukan objek pajak dan hartanya juga nanti dilaporkan ya. Betul. Oke. Kalau misalkan warisnya dibagi ke beberapa orang, berapa porsi? Sesuai porsi kah atau seluruh porsi kah? Atau hartanya tiga-tiganya harus sama? Misalkan dibagi ke 3 orang, tiga-tiganya harus sama hartanya atau gimana? Ya. Nah, ini berdasarkan pengalaman praktis saya ya. Ini kalau dicari di buku petunjuk kan nggak ada ya. Nggak ada, betul. Nggak ada. Makanya tujuannya untuk kita bahas hari ini karena tidak ada buku petunjuk gitu Pak. Nah, supaya teman-teman semua juga tahu. Karena nggak ada di buku petunjuk, berarti kan interpretasi dari masing-masing konsultan ini diperlukan ya dalam konteks ini. Menurut saya sih kita hanya klaim kalau saya menjadi satu anak dari saudara 3 orang beserta ibu yang mendapatkan waris harta berupa rumah, sementara rumahnya belum dijual karena masih ditinggalin untuk bunda atau mama, ya berarti kan saya memperoleh 1/4 ya biasanya gitu. 1/4. 1/4 itu dalam hukum waris yang standar adalah karena kalau seorang ibu atau seorang janda itu ya memperoleh 1/2 dari unsur itu, kemudian ibu bergabung lagi dengan 3 orang anaknya menjadi 4 bagian, itu mendapatkan 1 bagian ya. Ini menurut undang-undang perdata ya tentang waris ya. Silakan dibaca, saya tidak terlalu bahas, tapi yang saya tahu selama ini adalah jika tidak ada wasis secara khusus, cara pembagiannya begitu. Ibu mendapatkan separuh, ibu bergabung dengan jumlah anak, lalu dibagi dengan jumlah. Dari separuh itu dibagi. Dari separuh itu dibagi. Jadi artinya tadi kan anak ketiga. Ya. Tambah ibu 1 ya. Ya. Bukan jadi 1/4, berarti 1/8. Kenapa? Soalnya 4/8, yaitu setengah itu diambil ibu. Kemudian ibu bergabung dengan 3 orang anak tadi ya. Misalnya saya termasuk 1 di antara 3 anak. Saya bergabung dengan itu menjadi 4 bagian, tapi mendapat setengah berarti 1/8. Jadi saya nanti mencantumkan di SPT saya mendapatkan hibah 1/8 dari nilai rumah. Kemudian rumah itu dicantumkan nilainya juga 1/8 ya. Biasanya saya mencantumkan ini saya ya. Saya sarankan untuk mencantumkan merupakan harta bersama dengan saudara-saudara lainnya. Nanti diberikan keterangan aja, biasanya ada kolom keterangannya gitu. Ya. Karena di situ kan ada nilai JOP ya.
Ada nilai PBB-nya kan, nomor Ada objek nomor pajak. pajaknya. Ya, itu kadang-kadang harus dimasukkan ya. Jadi data keterangan rumah, mungkin rumah ya, NJOP nomor sekian. Nah, ya silakan aja. Tapi nilai yang dicantumkan di SPTH Anda ada sebesar yang Anda dapat hak warisnya. Oke. Oke, itu dulu untuk saat ini. Nanti mungkin teman-teman yang punya pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa tinggalkan pertanyaan teman-teman di kolom komentar, atau teman-teman juga bisa bergabung di Instagram kita, follow, dan nanti juga bisa DM ke Instagram kita dan meneruskan pertanyaan teman-teman. Kalau nanti mungkin pertanyaannya lebih lebih ke hal teknis atau ke lebih yang lebih mendalam gitu ya, nggak enak kalau di kolom komentar, bisa ke Instagram. Atau teman-teman juga bisa email. Nanti link emailnya akan kita taruh di deskripsi. Pokoknya semua pertanyaan teman-teman, mudah-mudahan kita pasti bisa jawab. Gitu. Itu aja Pak Mano untuk sesi kali ini. Terima kasih untuk waktunya. Salam sehat untuk kita semua.